Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Gemini, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energi dia, seseorang yang saat ini kamu lihat sedang menjauh dari kamu, menghindar atau bahkan mungkin menutup diri ya. Nah, jadi kita ulik-ulik nih bagaimana dia saat sekarang ke dirimu. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah cenara reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Ini dia. Ada Page of Pentacles di sana, berikut ada energi dari, dan berikutnya ada energi dari ini ya. Berikut ada di sini, kemudian ada energinya di situ, berikutnya ada energi di sini. Iya. Apakah hubungan kalian ini tuh masih hubungan baru-baru nih ya? Jadi entah kalian memang sekarang masih PDKT atau pacarannya masih seumur jagung, sekitar kayak kurang dari setahun ya. Jadi sehingga kalau kamu ngelihat dia lari-larian, memang ini tuh nunjukin bahwa masih belum kuat ini ya, bonding emosional dari dia kepada kamu. Gitu. Nah, dan juga kelihatan memang dia masih ragu-ragu dalam hubungan kalian ini. Nah, seperti itu ya. Jadi yang kayak bukannya kamu dia lihat menjadi seseorang yang tidak berarti dalam hidupnya dia, kamu berarti gitu ya. Dia pun senang sama kamu, dia pun suka sama kamu gitu. Tapi dia belum mau ini terikat betul dengan dirimu. Gitu ya. Jadi isi hidupnya dia memang kalau Mari lihat bukan cinta-cintaan saja ini ya. Dia memang butuh kekasih, dia memang butuh pasangan. Gitu. Tetapi nampaknya kebutuhan demikian ini menjadi kebutuhan kalau boleh di leveling ya. Cinta-cintaan itu tuh ada di nomor 2. Nomor 1-nya dia ini udah pasti duit. Ya, udah pasti kerjaan, karir, bisnis, udah pasti gitu, studi. Udah pasti di sana. Itu yang jauh lebih prioritas. Itulah. Ya, jadi ya namanya kalau itu sudah menjadi prioritas, maka nggak usah heran kalau orang ini tuh banyak bisa dia meluputkan dirinya dia dari aktivitas berinteraksi sama kamu kan gitu. Jadi ya 3 hal tadi lah, bonding emosionalnya dia ke kamu masih belum kuat, pemikirannya dia masih belum mantap, dan berikut memang belakangan hari ini orang bukan banyak gabutnya nih ya. Ini juga banyak aktivitasnya ini. Gitu loh. Ada ini memang hal yang dia fokuskan di saat sekarang. Gitu. Ya. Nah, jadi dengan ketiga alasan ini ya kemudian sangat wajar jika kamu melihat dia hilang-hilangan gitu. Tidak terlalu intens sama kamu. Gitu ya. Memang dia tahu juga sih apa yang dia lakukan ini tuh boleh-boleh bukan satu tindakan yang baik gitu ya, bukan satu tindakan yang benar gitu loh. Tapi ya gimana ya, mau memaksakan diri pun harus memfokuskan atensinya dia ke kamu, kok kayaknya dia rasa juga nggak benar gitu loh. Di sana ya. Jadi ya bolehlah dikatakan kamu hanya selingan aja ini untuk sementara waktu ini. Hubungan ini masih menjadi bagian dari aktivitas ketika dia memang punya waktu yang sangat leluasa menurut dia. Nah, seperti itu. Jadi kalau kamu pengen relationship yang selalu intens, mungkin kamu harus mempertimbangkan mencari pasangan lain ya, pria lain atau wanita lain. Gitu loh. Karena sampai untuk beberapa masa ke depan, mungkin saja bisa sampai setahun ke depan,
ya sikapnya dia masih kayak gini, berkemungkinan hubungan kalian on off, serasa banyak jedanya. Jadi kayak kamu banyak nganggurnya di sini. Kalau mari lihat, itu ya. Jadi boleh kamu pertimbangkan kembali, itu loh. Terutama bagi kalian yang statusnya masih pacaran doang, gitu ya. Pacaran itu kan masanya kita memilih mana yang sanggup untuk kita jalani, mana yang tidak, mana yang cocok, selaras serasi dengan apa yang kita butuhkan, mana yang tidak, kayak gitu ya. Kalau orang pacaran itu tuh nggak ada itu kemestian, wah ini pacaran mesti nanti menikah, nggak ada. Ini tuh masa pencaharian lah kira-kiranya gitu, ya. Jadi jangan juga mau terikat. Jujur aja ke diri, aku nggak sanggup nih kalau banyakkan dicuekinnya aku, seringan dia nutup diri dari aku, ya. Aku butuh tuh pasangan yang selalu ada, tetap ada, selalu ready untuk aku, gitu loh. Kayak kamu kan pasti punya ideal, wah harus jumpanya itu tuh setiap hari, atau dalam 1 minggu paling enggak tuh 3 kali misalnya. Ya udah cari yang mau kayak gitu. Itu loh, cari. Nggak usah harapkan dia, wah mestinya dia dong seperti apa aku mau. Repot kamu gitu. Langsung aja lah cari yang memang sudah barang jadi. Tapi kecuali kalau kamu mau tabah, ya, kalau kamu mau mengerti, paham, ya, masih kuat untuk coba-coba jalani dengan dia, monggo silakan, go. Itulah. Jadi kayak di saat sekarang itu tuh menurut dia, ya kalau kamu ada ya asik, kalau kamu nggak ada juga ya nggak mengapa. Jadi nampaknya kebutuhannya dia kepada kamu nggak begitu kuat, ya, nggak begitu banyak juga, betul loh, nggak begitu kuat, nggak begitu banyak. Jadi nampaknya orang ini tuh kalau ada kepentingannya aja ini sama kamu, ya, baru dia agak-agaknya keep in touch sama kamu, gitu kan. Gemini ada maksudnya dia, ada butuhnya dia, ada maunya dia, baru dia itu tuh terhubung sama kamu pas dia lagi gabut. Jadi butuh dia biar dia tidak tersiksa dengan kegabutan, ya udah dia akses kamu, dia koneksi sama kamu. Misalnya dia butuh bantuan apa gitu ya, ya udah dia datang memintakan pertolongan dari kamu, gitu-gitu ya. Kalau mau lihat di sana. Jadi kamu ini tuh kayak bank gitu loh, kayak kamu itu tuh stokis. Gitu ya. Tidak selalu didatangi, hanya akan didatangi ketika ada kepentingan aja. Gitu. Ya sih kurang adil juga ya. Kurang adil juga kalau mari lihat. Agaknya kurang asik, kecuali juga kamu kayak orang yang cukup sibuk gitu ya. Kalau kamu juga bisa tidak melekat kepada si dia, baru nih enak dia relationship-nya. Gitu. Tapi kalau kamu punya kebutuhan besar akan kehadiran pasangan, nah ini nampaknya kurang selaras lah dengan kamu, tipe orangnya ya. Nah seperti itu. Mau dia itu tuh masa bodoh, walaupun tadi ya kata Mari, dia itu tuh mengertinya ini. Kayaknya dia over gitu ya, over ngecuekin kamu. Tapi dia udahlah nggak pedulilah gitu. Ada di sana, nggak pedulilah. Atau ya. Ya nanti kalau aku datang sama kamu, aku manis-manisin kamu. Udah paling-paling kayak gitu aja pemikirannya. Tuh ya. Jadi kayaknya orang ini belum mau terikat lah sama kamu. Masih belum ada alasan kuatnya dia untuk mewajibkan dirinya selalu terhubung. Gitu loh. Belum ada alasan kuat, mari lihat di sini. Tuh ya. Kalau dibilang dia kelepek-kelepek sama kamu ya enggak gitu. Paling-paling orang ini kalau mari lihat hanya kayak masih sebatas suka, seneng, naksir sama kamu. Seperti itu. Jadi kayak seolah-olah Mari nampak ini kebetulan aja kamu ada ya. Kebetulan aja kamu hadir dalam hidupnya dia. Kemudian dia kayak sempat macam coba-coba nekat ya. Ya udahlah, gimana nih kalau bisa deket sama kamu. Gitu. Hanya kayak gitu aja. Dia
kayak belum punya niatan ya. Awal itu tuh datang sama kamu sebab memang dia sudah membutuhkan ya, membangun sebuah relationship percintaan yang kuat, kokoh, berkembang, semakin meningkat gitu ya. Kayaknya dia belum datang dengan niatan yang seperti itu. Makanya nggak usah heran kalau dia hilang-hilangan dari kamu. Itu loh, takutnya itu dia terpenjara. Ada isu ngeri dia ya, jika jiwa bebasnya menjadi terkukung hanya gara-gara dia berstatus sebagai pasangan seseorang, dalam artian di sini tuh pasangannya kamu gitu. Jadi yang dia tawarkan di sini sih kalau malah lebih cenderung hubungan yang casual ya. Walaupun misalnya kalian berdua ini tuh sudah berumah tangga, tapi bisa-bisa orang ini tuh masih kayak menganggap kamu tuh asing. Walaupun kamu udah berumah tangga, sudah beranak pinak misalnya gitu ya, sudah ada 2 bocah di rumah misalnya, hasil dari kerjasama kalian berdua, tindakan gotong royong gitu ya. Tapi kayak lagi-lagi bonding emosionalnya dia kurang kuat ini sama kamu. Gitu loh. Yang masih menjadi prioritasnya dia adalah ya diri dia sendiri, ya dunia dia sendiri, ya kerjaannya dia, ya apa gitu. Hobinya dia. Di sana kalau mari lihat. Ya monggo lah kamunya itu tuh pandai-pandai. Nah kayak gitu dianya. Kamu lah pandai-pandai menyesuaikan dirimu sama apa adanya dia gitu. Kalau untuk merubah diri demi membuat kamu merasa nyaman, merasa tenang, mari lihat sih masih belum ini, masih belum. Tapi bukan berarti tidak akan ya. Bukan seperti itu ya. Nggak tahu lah, besok lusa dia kemudian mau mengubah diri dia sendiri, ya nggak ngerti kan di sana. Cuman kalau untuk saat sekarang ini sih kayaknya dia masih belum mau lah gitu di sana. Nggak tahu dia itu tuh, dan nggak mau tahu dia kamu kesepian misalnya. Kamu sedih gitu. Jadi kayak ya tanggung masing-masing lah gitu loh. Inilah resikonya kalau kamu dengan aku, ya udah tanggung gitu sih dianya. Jadi kalau kamu nih misalnya komplain ke dia, walaupun caranya kamu menyampaikan komplainnya kamu dengan baik, tapi bisa-bisa komplainnya kamu itu tuh dia anggap seperti kayak beban gitu loh. Nah ketika dia menganggap komplainnya kamu seperti beban, bisa-bisa dia makin menjauh ini dari kamu, makin menghindar dia. Itu loh, kalau kamu punya makin banyak kebutuhan dia rasa ya kepada dia, menolak dia tuh, enggak gitu. Kok kamu sedih sih? Gitu dia. Misal kamu bilang aku sedih beb, aku sering nih, kamu biarin sendiri. Loh. Kok sedih? Ya ngapain kayak kamu cari kayak di situ aktivitasmu. Gitu dianya. Itu. Kok aku pula yang kamu harapkan memecahkan rasa sepinya kamu, menyelesaikan rasa sedihnya kamu. Kok aku pula? Gitu dia tuh. Wah, di sana dia. Ya. Walaupun dia kayak merenung, iya juga sih ya. Aku ini kelewatan juga ya sama game ini. Tapi dia habis itu, udahlah masa bodoh lah, gitu langsung. Nggak mau tahu lah gitu loh. Di sana manja banget, bisa dia tuh agak-agaknya jadi kayak mau culas sama kamu. Enggak yang iya ya kesian ya gitu, enggak, masih belum, mari lihat gitu ya. Jadi ya cukup challenging juga lah kalau kamu dengan seseorang ini, ada dia konsekuensinya gitu loh, enggak yang mulus gitu ya, seperti tanda petik normalnya relationship yang baik gitu ya. Nah di sana kalau mari lihat untuk di saat ini tuh loh. Jadi kalau dia misalnya kamu lihat memang dia seperti bacaan Mari ya, dia datang hanya ketika dia butuh, apakah dia merasa bersalah seperti itu sikapnya? Ya enggak.
Pokoknya kalau kamu punya pertanyaan apakah dia merasa bersalah seperti ini kepada kamu, jawabannya di situ tuh tidak. Betul loh. Belum pernah dia merasa bersalah atas bagaimana sikapnya dia kepada kamu. Seperti itu. Jadi ya kamu tentukan sikap lah ya. Di sana. Mari nggak akan bilang udahlah kamu sabar aja lah, tabah aja lah. Nggak mau Mari. Apalagi kok kalau masih pacaran doang gitu ya, apa sih? Gitu. Nggak usah terlalu dramatis gitu loh. Yang nggak cocok buang. Yang nggak seneng tinggalkan. Gitu. Nggak usah ribet-ribet lah hidup ini. Masih banyak hal-hal yang ribet-ribet lain gitu loh. Ya. Mendingan kamu kayak meribetkan dirimu pada sesuatu yang ujung-ujungnya bisa bikin kamu itu tuh happy gitu ya, bikin kamu itu tuh jadinya nyaman gitu loh. Mendingan ke sana itu ya. Kalau Mari boleh kasih saran sama kamu, itu kamu tidak selalu ada dalam pikirannya dia, kamu masih belum selalu ada dalam perasaannya dia, hanya kayak sesekali gitu. Makanya di matanya dia kamu itu tuh ya sebab karena kamu itu tuh belum sebegitu pentingnya. Uangmu bisa aja penting bagi dia, tapi orangnya yaitu kamu ya enggak juga gitu loh. Enggak juga. Waktunya kamu ya bermanfaat untuk dia, tapi kamu sebagai orang yang memberikan waktunya kamu untuk dia ya enggak begitu. Jadi semacam ada pemisahan, kata ya, macam ada dia memisah-misahkan antara uang kamu, dirinya kamu, gitu. Pisah dia di sana. Waktunya kamu. Belum dia lihat, oh ini tuh uang dari dirimu. Nah berarti kamu lah ini harus dibaik-baikin, kamu harus dihargai, gitu kan? Belum ada ke sana pemikirannya. Nah seperti itu. Ya, jadi ya hati-hati juga bermain. Kalau apalagi memang sudah kelihatan dia minta-minta sama kamu, minta ini minta itu gitu. Ya berarti dia hanya memang mencari manfaat aja dari kamunya, tidak lebih. Jadi kayak ceritanya dia di sini tuh belum dengan konsep dia mau memberi kepada kamu, tetapi lebih kayak dia masih mau ngambil gitu ya, apa-apa yang dia butuhkan, apa-apa yang dia inginkan dari dirimu. Itu tadi ya, seperti kamu ini tuh berangkasnya dia yang bisa dia datangi ketika dia membutuhkan sesuatu dari dalam berangkasnya ini. Masih seperti itulah analoginya ya, bagaimana kamu di matanya si seseorang ini. Seperti itu ya, jadi jangan cepet-cepet kamu kelepek-kelepek sama orang kayak gini ya, jangan. Nah di situ ya, kalau kamu juga sudah terlanjur berumah tangga dengan dia, ada baiknya kamu mulai belajar mandiri gitu loh. Bukan berarti bahwa kamu tidak boleh menuntut haknya kamu sebagai suaminya dia, sebagai istrinya dia gitu. Sangat boleh ya, tetapi ya jangan memaksakan haknya kamu itu tuh, terutama di saat-saat sekarang bisa kamu terima seperti itu. Karena kalau kamu memaksakan, yang ada tuh kecewanya di kamu sendiri juga. Nah seperti itu ya, kalau udah kecewa itu tuh nggak enak tuh bawaan hidupnya kita kan di sana itu loh. Kalau kita hanya sibuk, mestinya dia gini, yang dia lakukan itu tuh salah. Kita mengkonsumsi kenegatifan sendiri lah. Dia aja juga nggak peduli kok. Walaupun kamu berbuih-buih, kamu bilang, salah kamu, gak boleh kamu begitu sikapnya, kok kamu hilang-hilangan sih, kok kamu main kabur-kaburan, mau berbuih-buih kamu, paling-paling dia bilang, lap itu wajahmu, air ludahnya kamu sudah muncrat tuh kemana-mana sewajahnya kamu, paling-paling dia kayak gitu. Apa gak makin sewot itu? Nah, seperti itu ya, game ini. Oke lah, baik. Jadi memang dia sengaja ya, ketika dia menghilang dari kamu, ketika dia menjauh dari kamu, itu tuh sangat-sangat disengaja oleh si pasangannya kamu, gitu. Ya, oke. Sekarang Mari akan tarik koin biar kita cari tahu
kepada Gemini mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koin berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja. Baik, mari awal dari inisial P, ada putih, O ada ombak, T ada telur, A ada ayam, H ada harimau, K ada koala, Y ada yoyo, E ada 4, B ada bunga, U ada uang, V vitamin, N ada nanti. Nah, masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Capricorn, ada energi dari Aries, ada energi dari sesama Gemini, dan berikutnya ada energi dari Virgo menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.